Assalamualaikum. Halo teman kami dimanapun lo bersantai. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai materi Salahuddin Al-Ayyubi. Mulai dari yang pertama, biografi, yang kedua, pertumbuhan masa muda, dan yang ketiga, pembebasan Yerusalem. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam videonya dan siapkan camilan kalian. AM to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them for. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, karena materi hari ini telah selesai Bapak sampaikan, kemudian Bapak akan memberikan sebuah pembahasan kepada anak-anak semua, yaitu berdiskusi mengenai materi Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa mungkin? Bisa. Baik, mungkin Bapak akan sekian materi selesai, kemudian kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Gimana guys? Kita diberi tugas Pak Guru untuk berdiskusi tuh. Ini kan materinya ada 3 ya. Gimana kalau kita bagi dulu? Aku yang pertumbuhan masa mudanya. Aku biografi dong. Oke, ya udah. Aku sisanya aja deh yang pembebasan Yerusalem. Terus nanti siapin materinya aja dulu. Beres Bunga. Gimana kalau kita cari ruangan yang sejuk untuk membahasnya? Ide bagus tuh. Kira-kira nanti jam berapa ya? Jam 2 sih kalau aku. Oh, boleh. Ya sudah. Kita pulang dulu yuk. Tiga jam kemudian. Isan di mana sih? Lama banget. Gak tahu dah. Kemana kali dia? Iya, lama banget. Oh, itu orangnya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Isan. Ayo, habis pada nungguin apa nih? Enggak lah. Kita dari tadi nungguin kamu. Iya. Nungguin ya? Ih, GR banget sih. Ya maaf, aku tadi habis kebaran di jalan. Ya Allah, kasihan banget sih. Ya gimana lagi? Nasib. Iya sih. Habis Sabar berapa ya, San. emang? Mahal banget tadi. Aku di situ tadi habis 20.000, bayangin. Padahal biasanya aku cuma habis 10.000. Oh, emangnya di mana tuh? Kamu kepo ya? Apaan sih? Ya udah, yuk kita mulai aja diskusinya. Yuk. Kamu dari biografi ya? Ya, bentar. Aku tak buka materi di laptop dulu, bentar. Oke. Nah jadi gini, setelah aku cari di beberapa referensi tadi, aku menemukan bahwa dimulai dari nasab, Salahuddin itu berasal dari keluarga Kurdi yang mempunyai nasab dan kedudukan mulia. Nah, suku Kurdi dikenal juga dengan sebutan Rawatiyah dari marga Hasiyah. Marga ini merupakan marga terbesar dalam suku Kurdi. Nah, di dalam catatan sejarah, pemerintahan mereka juga dikenal dengan Daulah Ayyubiyah. Seperti itu. Itu tadi kan nasabnya ya? Terus kelahiran Salahuddin gimana? Iya, sabar. Ini baru mau cerita. Hehe, maaf. Nah, jadi gini. Dari keluarga yang bernasabnya ini, lahirlah Sultan Salahuddin Yusuf bin Ayyub pada tahun 532 Hijriah di Tikrit, yang sekarang bernama Irak.
Nah, Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan pada malam hari yang bertepatan dengan peristiwa larinya keluarga Ayyub dan Asaduddin Syirkuh meninggalkan kota Tikrit. Seperti itu. Kira-kira mereka kenapa ya keluar dari Tikrit? Gimana ya? Gimana, San? Nah, soalnya saudara Ayyub yaitu Syirkuh itu tadi membunuh seorang pria dalam perkelahiannya dikarenakan membela seorang wanita yang sedang diganggu kehormatannya. Terus habis itu mereka kemana? Nah, setelah mereka meninggalkan Tikrit, kemudian mereka menuju ke kota Mosul sambil membawa putranya yang baru lahir yaitu Salahuddin. Nah, tujuan mereka ke Mosul tadi yaitu untuk meminta bantuan kepada Imaduddin Jangki sebagai penguasa Mosul yang kemudian disambut dengan gembira dan penuh penghormatan. Loh, kok Imaduddin mau sih menyambut keluarga Ayyub? Jadi, mengapa Imaduddin mau menyambut keluarga Ayyub? Karena Ayyub dan Syirkuh itu sendiri sebelumnya pernah membantu Imaduddin Jangki dalam pelarian dirinya dari pengejaran orang-orang Seljuk di Tikrit. Imaduddin baik sih, ini aja cuma balas budi kok. Iya, sebetulnya. Nah, aku jadi keinget nih sama sebuah pantun. Apa tuh? Apa ya, aku lupa. Oh ya, benar-benar. Ada ubi, ada talas. Cakep. Ada budi, ada balas. Ya. Ya udah lanjutin Gi ceritanya. Selanjutnya ya. Nah, kemudian ketika Balbek jatuh ke tangan Imaduddin Jangki, dia mengangkat Najmuddin Ayyub sebagai gubernur wilayah itu. Mulai dari sinilah keluarga Salahuddin Al-Ayyubi dapat menjadi orang kepercayaan Imaduddin Jangki yang nantinya diteruskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika besar menjadi ksatria dan sultan. Terus lanjutin ke bagian pendidikannya ya, gimana? Oke. Nah, untuk riwayat pendidikannya gini, dimulai dari masa kecil Salahuddin Al-Ayyubi dihabiskan di kota Balbek dengan penuh bahagia. Di sana Salahuddin banyak belajar, diantaranya menunggang kuda, belajar agama, hadis, politik, berlatih perang, jihad, dan mengelola beberapa perusahaan. Dia juga belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran di tempat-tempat kajian. Salahuddin juga belajar dari para ulama mengenai kaidah-kaidah bahasa dan dasar-dasar ilmu nahu. Masa pertumbuhan yang dilalui Salahuddin Al-Ayyubi sangat mempengaruhi kemampuan serta sifat dan sikapnya dalam memimpin dan memerintah. Nah, jadi itu sih biografi singkat dari Salahuddin. Sekarang giliran kamu lihat yang cerita mengenai pertumbuhan masa muda Salahuddin Al-Ayyubi. Siap, salah, siap. Nah, itu tadi kan biografinya. Kalau sekarang tentang pertumbuhan masa mudanya Salahuddin. Pada penasaran gak nih? Penasaran dong. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi atau dikenal juga sebagai Saladin adalah seorang pemimpin militer dan politik muslim pada abad ke-12. Dia lahir di Tikrit, Irak pada tahun 1137. Pertumbuhan dan karirnya sangat menarik. Jadi itu kisahnya sama seperti Saddam Hussein ya, cuman masanya aja yang berbeda mungkin. Iya benar, jadi dia tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga pengalaman hidup yang berharga. Tadi aku sempat baca di beberapa referensi, kabarnya kedatangan Salahuddin di Mosul ini menjadi momen penting loh. Iya, Salahuddin datang dengan sikap rendah hati dan Imaduddin Jangki menyebut dengan penuh kegembiraan. Mereka memiliki hubungan yang kuat. Imaduddin Jangki bahkan memberikan dukungan penuh kepada Salahuddin dalam upaya merebut kembali Baitul Maqdis. BTW, aku pernah baca buku tentang keamanan Salahuddin Al-Ayyubi, bahwasannya Nuruddin Jangki itu kan pengawalnya Salahuddin ya. Nah, beliau itu merupakan pengawal yang benar-benar totalitas dan memiliki peran penting terhadap perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi loh. Betul, Nuruddin Jangki benar-benar pandai dalam membangun keamanan di wilayahnya. Salahuddin itu bergabung dengan pasukan Nuruddin Jangki dalam perang melawan tentara Salib. Setelah kematian Nuruddin,
Salahuddin mengambil alih dan menjunjung tinggi kebijaksanaan dan keadilan. Dia bahkan memulihkan keamanan di Mesir setelah merebutnya dari Fatimiyah. Wow, ternyata perjalanan Salahuddin Al-Ayyubi itu sangat inspiratif ya. Mulai dari menjadi pengawal pribadi terus sampai ke penguasa Mesir. Nah, terus gimana sih menurut kalian tentang kepemimpinan beliau itu? Kalau menurut dia, kalau kepemimpinan Salahuddin itu sangat kuat. Nah, dia tidak hanya melibatkan dirinya dalam pertempuran, tetapi juga berusaha menciptakan perdamaian dan keadilan. Benar, dia bahkan terkenal karena sikap rendah hati dan keberaniannya dalam mempertahankan tanah suci. Perlu banyak kebijakan seperti Salahuddin untuk menjaga stabilitas di masa sulit. Nah, sekarang tinggal materi yang terakhir nih, yaitu pembebasan Yerusalem. Monggo Mbak Bunga. Tapi Salahuddin itu memang nguri sih. Iya loh. Terus yang menaklukkannya gimana nih Bunga? Katanya kamu bahas soal itu, Jadi toh guys, di antara penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi itu yang termasyhur atau yang paling keren kece itu yaitu penaklukan di Baitul Maqdis gitu. Pada saat itu Baitul Maqdis itu di bawah kekuasaan tentara salib. Nah, dan pada saat itu juga pertama kali tentara salib itu menginvasi Palestina, itu mereka membantai 70.000 orang dan masyarakat sipil yang ada di sana. Iya loh. Oh, jadi mereka emang sudah dijajah sejak dulu toh? Iya benar banget guys. Jadi itu toh kemarin banget pas aku itu dengar ceramah Ustaz Felix ya. Bahwasannya Palestina tuh emang benar-benar udah dijajah sejak dulu gitu loh. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini ya Hilya sama Isan, pada tahun 1000-an itu Baitul Maqdis kan masih milik kita ya. Nah, karena dibebaskan Umar bin Khattab pada tahun 638 setelah menyelesaikan langkah-langkah Rasulullah, karena dulu itu Rasulullah pernah ibaratnya kayak ngomong gitu loh, bersabda dan memiliki keinginan. Terus kemudian ada perang Tabuk kayak gitu. Kemudian ketika Rasulullah itu meninggal, Abu Bakar tidak mau menarik pasukan Tabuk itu karena memang mau menyelamatkan Palestina lagi kayak gitu. Oh iya, itu kan karena Abu Bakar mau mempertahankan pasukan tersebut untuk menerobos Baitul Maqdis kan? Itu alasan Abu Bakar tidak mau menarik pasukan Tabuk. Iya benar banget San dan Hilya. Jadi toh pada saat itu selama bertahun-tahun itu Baitul Maqdis kemudian mendapatkan atau berada di bawah kekuasaan umat Islam setelah melewati pergantian dinasti, beberapa dinasti yaitu Fatimiyah, terus dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah hingga Kerajaan Saljuk. Nah, masalahnya itu terdapat pada dua dinasti, yaitu dinasti Fatimiyah dan Kerajaan Saljuk. Karena apa? Karena dua dinasti tersebut seringkali berkonflik di antara perbedaan mazhab. Jadi ketika mereka berbeda mazhab, mereka sering berkonflik kayak gitu. Nah, konflik tersebut berujung dengan perebutan wilayah, yaitu perebutan wilayah Syam dan Hijaz kayak gitu. Yang di dalamnya itu ada 3 kota ya, Isan sama Hilya. Yang pertama ada Mekah, Madinah, dan Al-Quds tadi yang di Palestina. Tetapi sebelum itu, sebelum tahun 1000-an, dalam kepemimpinan Abbasiyah itu sudah mencapai kejayaan dengan banyaknya aku agak lupa ya, dengan banyaknya kekayaan sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi kayak gitu. Kemudian mereka menjadi lalai maksudnya. Mereka menjadi lalai. Kemudian seluruh urusan keamanan diberikan kepada Abbasiyah. Kemudian kepada orang-orang Turki untuk pergi ke perbatasan. Lalu muncul Kesultanan Saljuk dan mulailah ada pertikaian di antara masa Fatimiyah dan Kesultanan Saljuk gitu sih. Benar. Kesultanan Saljuk itu merupakan orang-orang Turki tadi kan ya? Iya San. Oke lanjut. Gimana? Jadi pertikaian tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pasukan salib kayak gitu kan. Tadi udah bertikai kan antara dua dinasti. Terus kemudian penaklukan
mereka melakukan umat Islam. Pada tahun 1097, pasukan salib itu mulai menaklukkan wilayah di Anatolia, terus di Syam dan Antakolia, sampai ke Suriah juga. Terus kemudian tahun 1099, sebelum mengincar Baitul Maqdis, mereka menyerbu Baitul Maqdis dengan brutal. Jadi intinya pada tahun 99 itu mereka mulai menginvasi Baitul Maqdis yang aku omongin tadi ya teman-teman. Walah, jadi itu alasan munculnya pasukan salib. Politik adu domba ya? Jadi toh nggak cuma itu guys, ternyata pasukan salib itu mengubah Masjidil Aqsa itu menjadi istana Yerusalem. Kemudian juga mengubah Masjid Kubah Batu menjadi menjadi gereja. Nauzubillah min dzalik banget ya. Sejak saat itu Baitul Maqdis berubah menjadi kerajaan Yerusalem di bawah kepemimpinan tentara salib kayak gitu. Dan pada saat itu umat Islam tidak bisa apa-apa. Mereka tidak bisa mengambil alih lagi Baitul Maqdis dari tangan pasukan tentara salib kayak gitu. Wah, atas izin Allah hanya Salahuddin ya yang bisa menaklukkan. Nah, terus pas perangnya gimana tuh? Apa nama perangnya? Jadi gini guys, kalau namanya sih aku agak lupa ya. Tapi pada tahun 1177 Masehi, Salahuddin itu berperang dengan pasukan salib yang saat itu berada di bawah pimpinan Lainal dari Catilor. Nah, akan tetapi ya, kala itu Salahuddin memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Dan itu mengakibatkan Lainal itu mengganggu perdagangan di Laut Merah kayak gitu. Nah, pada saat itu padahal di Laut Merah itu merupakan jalur utama jamaah haji dari Mekah Madinah gitu. Apakah Salahuddin menyerah? Masa iya menyerah sih? Enggak ya San. Jadi pasca Battle of Mongiset, Salahuddin itu kembali maju lagi untuk menyerbu pasukan salib. Nah, tepatnya itu pada tahun 1183 Masehi. Karena Lainal tadi mengancam akan menyerang Mekah dan Madinah. Nah, kemudian Salahuddin itu memperoleh kemenangan pada pertempuran kali itu yang tahun 1183. Nah, hal tersebut membuat Lainal itu murka hingga ia membalaskan dendam lagi dengan membunuh seluruh kabilah yang akan melaksanakan ibadah haji tersebut tadi. Ih, parah sih Lainal tuh ya. Kalau aku udah gak terima lihat kayak gitu. Iya sama, kalau setahuku karena kelakuan Lainal tadi membuat amarah-amarah umat Islam meledak, termasuk juga Salahuddin al-Ayyubi. Nah, bener banget iya. Dan pada saat itu juga perang Hittin itu pecah. Kira-kira berapa lama ya waktunya perang itu? Sampai tahunan kan? Enggak ya. Sebenarnya tuh perang Hittin itu berlangsung selama 3 bulan ya. Dan selama 3 bulan itu Salahuddin al-Ayyubi itu terus mengusahakan upaya yang terbaik bagi pembebasan Masjidil Aqsa. Terus kemudian baru impian tersebut terwujud pada tanggal 2 Oktober 2 Oktober 1187 Masehi ketika pasukan Salahuddin itu tadi berhasil memukul mundur pasukan tentara salib. Jadi gitu teman-teman. Walah, Masya Allah benar. Dari perjuangan Salahuddin harus banyak-banyak istighfar sama diri sendiri yang belum bisa apa-apa. Iya dong, kita mah nggak ada apa-apanya sama Salahuddin al-Ayyubi. Yang penting kita harus menjadi orang yang bermanfaat kepada bumi yang kita pijak pada saat ini. Yups, betul banget. Masya Allah, terharu dan bangga sekali sama Salahuddin. Ya gitu guys, bismillah aja dulu. Semoga kita dijauhkan dari gemerlap dunia. Amin. Jadi kita juga bisa membangun umat kayak Salahuddin al-Ayyubi. Masya Allah. Bentar. Kayaknya udah azan nih. Oh iya sih? Oh iya, kita sholat dulu yuk. Ini diskusinya udah kelar. Udah. Udah nih. Ya, sholat
Selalu menyantai dengan flow bersantai. Lalu Assalamualaikum. Halo. Akan bahas mengenai materi ngomong sih. Kira-kira mereka pergi kemana tuh? Iya. Teman dulu itu baik sih. Dia niatnya balas budi. Berapa lo? Jadi ilmu yang didapat itu membuatnya jadi pemimpin. Jadi ilmu yang didapat itu tadi tapi ngomongnya lagi. Ternyata sangat inspiratif ya perjalanan Salahuddin Alam. Ya Allah, kayak Jepangnya saat ini ya. Ya Allah. Oh, ya Allah, kayak Jepang. Oh, jadi mereka sudah dijajah sejak dulu tuh. Iya. Iya positif. Penasaran gak? Oke. Nah, Salahuddin Imaduddin Zangki Hum. Setelah merebut dari Fatimah. Fatimiyah. Baitul Maqdis